Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembagian tausiah Ramadan. Kemudian pembagian sembako. Kemudian ada foto bersama dan penutup. Kita ini dalam rangka rela Baparudin, pimpinan media dan pimpinan rahasia. Sekali lagi kami terima kasih kepada rombongan pimpinan media dan pimpinan rahasia yang telah mengirim waktu bersama kami pada hari ini. Juga kami atas nama pimpinan cabang media sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan media Indonesia yang mana tadi sekitar jam 11.30 telah diadakan pasar murah desa kami ini. Alhamdulillah telah membantu masyarakat ini pada pasar, tapi yang kecewa yang belum ada yang dapat karena tahun depan diperbaiki oleh Bank Ketua sebagainya. Kita harapkan kami di sini perlu disampaikan kepada Bapak Teresa begini apa cara kami berbeda, di mana selama ini kegiatan kami diadakan siang karena ini keadaan ibu-ibu ini jadi rela diadakan siang hari dan seluruh berjemaah sampai selesai. Di sini pula jadi tadi ada dokter berbeda kita disuruh sekarang ada. Jadi pelakunya itu, bu, makanya kategori dokter berbeda dia sudah sekali ini. Jadi aku kalau kita pada belajar ceria ini senang luar biasa. Cuma semangatnya mereka datang siang sudah kita ini lebih bersemangat mereka dari benar-benar. Jadi peta tadi untuk konsentrasi jadi pendapat dia dapat terus tetap alhamdulillah. Jadi pada beda ini di tingkat kabupaten suara juara. Jadi syukur alhamdulillah. Dan di rumah ada kata ada warga desa pada itu yang kurang luar biasa. Jadi itulah yang membuat kami ingin masyarakat sampai lebih maju lagi itu, Bu. Dan kami harapkan yang tadi Ibu bilang apa sekolah lansia apa itu berdaya. Jadi ladang larisan Pak Kades, takkan lagi yang lansia berdaya siap nih Bu. Asal desa pada minum maju kami siap di depan dia. Tolong Bu untuk lansia berdaya. Berhubung kita banyak acara kegiatan kemarin dengan Pak Samad ya, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Kades kita. Terima kasih banyak Pak Kades yang sudah mempersatukan Padang Bindu ini. Karena aku sedih ya Bu, berapa kali hadir di sini kita ini terpecah sampai sholat Id baik terpecah, kan sedih banget ya. Alhamdulillah beliau hadir, Padang Bindu bersatu. Moga-moga terus bersatu ya ibu-ibu sekalian ya. Bapak ya. Jadi nggak perlu terpecah karena pemimpin itu kan berganti terus ya. Jadi jangan ada masalah terhadap itu. Kemudian yang kami hormati Pak Mekson, Ketua PCM Padang Bindu beserta anggota-anggotanya, dan yang saya hormati hadir bersama kita hari ini membersamai memang ini programnya yang punya program Rihlah Ramadan, dan seluruh pleno pimpinan daerah Muhammadiyah beserta majelis-majelis dan anggota yang hadir hari ini. Kemudian Ibu-Ibu Aisyah, alhamdulillah syukur cukup banyak Ibu Aisyah ini saya bawa dari Lahat Bu ya.
Yang baju ungu ini semuanya mohon maaf kalau masih ada yang nggak dapat ya. Tersisa cuma sirup. Kader-kadernya lah manyun wajahnya. Pak Kades, kadernya nggak ada yang dapat soalnya. Sabar, warga dulu, tenang. Ya, nanti tanggal 20 kami ngundang ada kegiatan musrembang perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Lahat. Ya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau Ibu Bupati yang baru dan silaturahmi dengan Ibu Wakil Bupati yang baru. Ya, jadi kami kemarin sudah audiensi dan alhamdulillah syukur Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati sangat mensupport kegiatan kita Muhammadiyah dan Aisyah. Ya, beliau menyampaikan kemudian Aisyah ini organisasi besar. Apalagi ketika kita sudah paparkan program inklusi, beliau sangat menyambut baik. Ya, jadi ibu-ibu nanti siapa yang mewakili pada kita rencana itu. Terus fisiknya, wih kami plafonnya ladak jatuh, itu diceritakan. Nah, pimpinan kita kalau tidak mendapat usulan dan cerita dia tidak ngerti itu. Tapi ketika kita usul, nah besok itu kan musrembang perempuan. Jadi yang hadir perempuan semua, kepala dinas diundang untuk mendengarkan usulan ibu, untuk mencatat usulan ibu. Jadi jangan lupa siapa besok mewakili equality, disability, social inclusion. Artinya apa Bu? Kalau tidak baca bahasa Inggrisnya, kita bahasa Indonesia baik. Apa itu GETSI? Kesetaraan gender. D-nya sekarang penyakit berbahaya terbesar di masyarakat adalah pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Itu penyakit berbahaya. Karena mudah Bu, pegang KTP, foto selfie, langsung dapat pinjaman, tapi bunganya besar sekali, sehingga ditagih besok itu ditagih, wah itu kan harus mencantumkan nama, kalau tidak bayar nanti ditelepon ke alamatnya Bu. Wah itu mengerikan. Dari hasil penelitian OJK Bu, ternyata ada 3 kelompok besar Bu yang pinjaman online tertinggi. Hari ini judul pengajian kita adalah apa Ibu judulnya? Difabel dalam perspektif Islam. Jadi GETSI tadi selain kesetaraan gender adalah penghormatan kepada kaum difabel. Apa itu difabel Bu? Jadi pelajaran ini diulang-ulang terus ya. Jadi Bu, kita sekarang nggak boleh lagi nyebut tuna. Ya, tadi banyak yang disebut Mas Alia tadi, nenek-nenek. Jadi karena apa kita nggak boleh nyebut cacat, kita nggak boleh nyebut tuna Bu? Karena apa yang Allah ciptakan itu sempurna. Ya, tidak ada penciptaan Allah itu yang tidak sempurna. Kalau kita nyebut cacat, kita nyebut tuna, berarti mengejek ciptaan Allah. Berarti kita tidak beriman dong. Ya, jadi tidak boleh kalau kita sudah belajar inklusi, maka kita tidak boleh meremehkan difabel, kita tidak boleh merendahkan difabel. Karena apa Bu? Sekarang kita tidak difabel, tapi suatu saat kita akan difabel. Contohnya tadi, nenek tadi ada yang bawa truk, ada yang bawa tongkat. Dulu waktu muda jalannya bagus nggak? Bagus, sehat walafiat. Sudah tua jadi difabel. Difabel itu keterbatasan, ya, keterbatasan cara dia mengikuti kegiatan dan sebagainya. Tadinya kita sehat, tahu kecelakaan, masih muda dia, umur 25 tahun, sehat walafiat gagah, kecelakaan, ketempatan. Setelah dipasang ini busuk, harus dipotong.
Jadi difabel nggak? Difabel. Jadi kita tidak boleh menghina difabel, karena suatu saat Allah juga akan membuat kita jadi difabel. Ya, paham Bu? Jadi difabel ini adalah Ketua bidang tabligh dan tarjih. Jadi program Rehlah Ramadan ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan sehari-hari beliau di pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan nanti insya Allah sesudah ini akan menyampaikan tausiah Ramadan. Nah, mohon didengarkan dan diresapkan baik-baik. Hadir juga bersama saya yang baju biru, kayaknya nggak asing lagi ya untuk orang biru ya. Masih ingat? Mungkin beberapa tahun yang lalu agak beda, agak lama sih. Kalau saya agak kelar ya. Iya dulu Pak Budi. Sekarang Pak Budi diikin ya. Diikin ya. Metala ya. Hadir juga bersama kami Pak Erwansyah yang pakai baju batik Muhammadiyah seperti saya. Beliau sehari-hari sama dengan Pak Budi sebagai majelis Dikdas Pendidikan Dasar dan Menengah di pimpinan daerah Muhammadiyah, sehari-hari di pemerintahan sebagai kepala SMP Negeri 5 Lahar. Tahu SMP Negeri 5? Itu salah satu SMP top yang ada di Lahar. Kalau anaknya mau kuliah SMP Negeri 5 bisa, tapi tetap harus mengikuti tes sih Pak ya. Jadi Pak Mekson, pimpinan daerah Muhammadiyah memprogramkan ini bersama pimpinan daerah Asia dan Majelis dan Oftong. Jadi enggak pimpinan daerah jalan sendiri, enggak. Jadi program ini kita kerjakan bersama-sama. Dan ini masuk tahun ketiga untuk Rehlah Ramadan yang dilaksanakan di siang hari. Memang siang hari ini menjadi problem. Bapak-bapaknya sangat minoritas di sini. Alasannya selalu klasik, masih di kebun. Ya, Ibu ya. Kebun di luar sana apa kebun samping rumah kira-kira? Inilah problem kita. Pimpinan daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah Pak Menko ya. Tolong ini cobalah diketuk hati bagaimana seperti dalam Getsi tadi. Apa Getsi? Ada 3 komponennya: gender equality, disability, dan social inclusion. Ada 3 gitu. Nah, yang gender equality atau kesetaraan gender atau kesamaan gender. Jadi kesetaraan itu beda dengan sama ya. Jadi setara itu apa namanya ya? Sama duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah istilahnya gitu. Sama. Jadi dalam rumah tangga suami istri itu punya hak yang sama. Itu gender ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah disability-nya. Disability. Kalau dalam Islam lebih sering dibahas difabel, bukan disability. Tapi sebenarnya disability, difabel sama aja artinya. Apa artinya? Keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau bahas difabel itu ada yang diderita sejak lahir. Jadi dia begitu bayi lahir cekreng langsung difabel. Ya, kita nggak boleh lagi disebut dia cacat. Dia, kamu cacat, nggak boleh. Sekarang nggak boleh lagi bilang kamu cacat dan lain sebagainya. Tapi disebut difabel. Walaupun artinya sama sebenarnya, karena membutuhkan bantuan. Nah, ada difabel yang datangnya ketika sudah besar, atau sudah dewasa, atau sudah tua. Seperti yang Umi katakan tadi, tabrak mobil, patah kaki, potong, akhirnya difabel. Jadi bersinggungan atau memperjelas tentang difabel dalam Islam ini. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita merenung, difabel ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW atau sebelum Islam masuk. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang riwayat difabel ini? Ada yang tahu nggak? Sebelum Islam masuk, pernah mendengar? Belum pernah?
Kenal dengan Nabi Isa alaihissalam? Kenal? Kenal? Gimana dong? Kenal? Salah satu mukjizatnya apa? Ada nggak mukjizat Nabi Isa? Ada ya? Apa salah satu mukjizatnya? Bisa menyembuhkan orang yang difabel buta. Berarti zaman Nabi Isa dulu, zaman sebelum Islam, sudah ada yang namanya difabel itu. Buktinya Nabi Isa diberikan oleh Allah satu mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan sakit, saya nggak tahu. Sakit kusta tahu nggak bu? Lepra, belum pernah lihat. Di sini mungkin belum pernah lihat ya, ada sakit kulit yang berat yang menyebabkan nanti tangannya jarinya lepas, telinganya lepas, itu lepra. Disembuhkan oleh Nabi Isa. Itu diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Islam itu sudah mengenal difabel ini sejak lama. Belum lagi di ayat-ayat Al-Quran disebutkan juga banyak menyebutkan bahwa difabel ini mempunyai mempunyai kedudukan yang sama dengan umat-umatnya yang lain. Semacamnya di dalam surat An-Nahl ya, An-Nahl 97 ya, surat 1. Laki-laki perempuan itu mempunyai hak yang sama, termasuk di dalamnya adalah orang yang difabel. Kemudian Allah di dalam ayat kursinya, hadis kursinya, dalam hadis kursi Rasulullah menyatakan, Allah menyebutkan kata Allah, aku memberikan sakit kepada orang yang mendapatkan sakit tidak bisa melihat, kata Allah, atau dalam kurung buta, itu akan mendapatkan, asal dia sabar, kata Allah, ketika dia mendapat ujian sakit mata, dua matanya tidak dapat melihat, ya, kerja tahan bebasnya seperti itu, kata Allah, asal dia ikhlas akan mendapatkan balasan surga dari Allah SWT. Itu ketika dia ikhlas, Allah akan ganti dengan surga. Syaratnya satu, ikhlas. Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis juga disebutkan kalau orang-orang difabel ini mendapatkan hak dan mendapatkan kedudukan yang sama kepada sahabat-sahabatnya, karena ada laporan dari difabel ini bercerita kepada Rasulullah kalau dia dibeda-bedakan. Jadi Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalian semua ketika menjadi imam sholat, nah ini ada yang kita yang sering jadi imam, ketika kalian menjadi imam, percepatlah sholatmu, karena di belakangmu ada orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus. Karena di dalam, kebetulan di jamaahnya itu, di makmumnya itu ada orang yang difabel, orang yang tidak bisa berdiri lama atau tidak bisa duduk lama atau apa dan sebagainya. Jadi imam sholat itu jangan terlalu panjang. Jadi sebagai imam, kata Rasul, kalian harus ingat di belakang kalian itu, makmum itu ada orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Jadi persingkat sholatmu. Itu. Kemudian ada lagi difabel mental. Difabel mental, orang gila lah. Saking Rasul menghormati, menghargai orang-orang yang difabel ini sampai Rasul marah, kamu tidak boleh mengatakan dia gila. Sampai kayak gitu Rasul bilang, jangan menggunakan kata-kata majnun. Itu dalam riwayat disampaikan seperti itu. Jadi begitu Islam itu betul-betul menjadikan difabel ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan, aku tidak melihat wajahmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat kemampuanmu, tapi yang aku lihat adalah ketakwaanmu kepada Allah. Jadi walaupun kita sehat begini,
sama dengan orang yang difabel. Jadi orang nggak lihat itu. Jadi semua orang itu di mata Allah adalah sama. Orang-orang yang punya kelebihan adalah orang-orang yang nilai keimanan dan ketakwaannya tinggi. Pastinya 15. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu kita, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi minimal itu. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Sebenarnya semua dari kita harus memperlakukan difabel itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebenarnya masjid kayak ini ya Pak Ekson ya, masjid ini sebenarnya tidak ramah dengan difabel, karena orang-orang yang berkebutuhan khusus itu akan sulit naik ke sini, ya kan? Nah, harusnya yang bawah itu dibuka juga untuk sholat. Jadi orang-orang difabel ini punya hak untuk sholat di masjid. Seperti ada satu hadis Rasulullah sedang selesai sholat, ada orang buta lagi nih yang banyak nih. Orang buta menghampiri Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak aku ini buta? Dia bilang, tidak ada keluarga atau tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Dia bilang gitu. Apakah boleh aku dapat kemudahan untuk sholat di rumah saja? Dia bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Orang buta ini. Rasulullah bilang, oh ya. Tapi setelah orang itu berjalan, Rasulullah panggil lagi, sini. Kamu masih mendengar azan nggak ya? Ya Rasulullah. Berarti kau penuhi azan itu. Artinya apa? Walaupun dia buta, tapi dia mendengar suara azan, dan kita, terutama yang laki-laki, diwajibkan untuk hadir ke masjid, untuk sholat di masjid ketika azan berkumandang. Nah, ini orang yang buta saja, kata Rasulullah itu tadi. Tadinya Rasulullah masih diskusi, oh guys, sholat di rumah karena nggak ada yang antar. Tapi ketika Rasulullah ingat, dia masih bisa mendengarkan azan, perhatian. Yang kedua, kita harus menanyakan dulu kalau kita mau membantu dia. Jangan sosok itu lansia langsung, itu apa, di kabel lumpuh misalnya ya, langsung angkat gendong nih. Padahal dia tidak butuh bantuan itu karena dia bisa berjalan sendiri dengan alat bantu dia. Jadi kita nggak boleh sok-sok langsung aja sini, pimpin, nggak boleh tanpa izin dia. Jadi etikanya adalah kita izin dulu sama dia. Gimana Bu, bisa saya bantu apa? Itu etikanya. Dan jangan, supaya apa? Supaya dia tidak merasa dilemahkan, tidak merasa direndahkan, gitu ya. Itu jangan difabel, karena maaf, difabel ini orangnya sensitif apa? Mudah tersinggung. Karena apa? Dia merasa dia punya kekurangan. Orang-orang yang mempunyai kekurangan ini mudah tersinggung. Sehingga kalau tidak salah dalam berbicara, salah kita dalam mengungkapkan keinginan baik kita. Karena tujuan baik ini tidak selalu bernilai dianggap baik ya Bapak Ibu ya. Kita niat baik ini mau membantu, tapi belum tentu dianggap baik oleh dia. Nah, jadi etikanya bilang orang-orang di kabel ini harus seperti itu. Tanya dulu gimana, saya bantu ini dan sebagainya. Kemudian yang ketika kita harus paham, dia tuh punya alat bantu yang mungkin yang kita nggak tahu cara mengoperasikannya, yang tahu cuma dia. Nah, jadi jangan sok-sok tahu, gitu ya. Dan yang keempat, perlakukan dia sebagaimana orang-orang lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, difabel ini bukan kalau orang-orang tua zaman dulu menyatakan ini bukan kualat, kutukan. Ada sini sekarang masih. Itu kutukan neneknya dulu ini. Jadi cucunya jadi sana. Padahal bukan sama sekali. Karena apa? Itu ujian yang Allah berikan kepada dia. Allah tadi sudah janjikan ketika dia dengan ujian ini dia ikhlas, pahalanya surga menanti. Nah, kita belum tentu dijamin Allah surga. Padahal Allah berikan
kenikmatan dunia yang lengkap seperti ini. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak bisa memenuhi. Difabel itu sudah lama, dari sebelum Nabi Muhammad ada. Jadi kalau dibilang sebelum Islam, sepertinya nabi-nabi itu Islam semua. Jadi sebelum itu dari Nabi Isa sudah mulai ada. Kemudian juga di Quran An-Nahl ayat 97, difabel itu mempunyai bukan difabel, manusia itu semuanya mempunyai hak yang sama di hadapan Allah, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian juga ada di surat Abasa yang tadi Nabi Muhammad langsung ditegur Allah ketika dia bermuka masam. Itu adalah larangan kita untuk menyepelekan orang-orang dengan disabilitas. Jadi nanti kalau memang ada tadi nenek yang mungkin agak membungkuk, kemudian atau kakinya yang agak kurang sempurna, itu jangan dikecil-kucilkan atau tidak diajak kemana-mana misalkan itu karena keterbatasannya. Padahal mereka sebenarnya bisa dan mampu. Kemudian yang terakhir tadi beberapa hal yang untuk difabel jangan diremehkan. Kemudian sebelum untuk memberikan bantuan bertanya dulu, mana tahu bantuan yang mau kita beri beda dengan yang sebenarnya mereka butuhkan. Kemudian untuk alat-alat bantunya tadi kita harus lebih paham bagaimana cara menggunakannya. Dan yang paling penting, perlakukan mereka seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi sama, karena itu tadi kan balik lagi ke surat yang ayat 97 tadi, An-Nahl 97, semua sama di mata Allah. Yang dilihat hanya ibadahnya saja. Baik-baik. Masih semangat ibu-ibu semua, bapak-bapak sekalian? Kita menginjak ke tausiah yang terakhir, tausiah agama dari Bapak Dr. Andes Haji Zulki. Ini adalah sekitar rehlah Ramadan. Rehlah, perjalanan suci. Ada dalam Al-Quran itu ila fi Quraisyin ila fihim rehlatash sita. Ada rehlahnya, perjalanan ibadah. Ada misi, ada tugas. Kalau di dalam Al-Quran itu rehlatash sita itu ada misi dagang, jual barang, ngambil barang untuk keluar masyarakat. Itu dipisahkan di dalam Al-Quran. Yang ingin saya sampaikan ini adalah Ramadan. Kenal dengan Ramadan? Pernah bertemu? Pernah terabul? Tidak. Bulan Ramadan. Sampai kata Ramadan itu bulan keberapa? Ayo, apa yang paling baca? 9. 9, betul. Itu bukan di sini nih. Ya, buktikan. Siapa yang baca? Nyebutkannya. Sampai. Ayo, siapa? Dari Muharram. Dari Muharram. Hitung. Kasih sampai 10. Belum 10 paling dulu. 1, 2, 3, 4. Kembali ke sini. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12
Ramadan. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan ini turun untuk pertama kalinya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu jamaah sekalian berselang, itu turunnya yang pertama kali. Kemudian ayat-ayat berikut ini secara berangsur-angsur turun selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Jadi digenapkan 23 tahun. Artinya Al-Quran itu turun tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur dalam kurun waktu, dalam masa 22 tahun 22 hari, bahwa harusnya sebagai ayat yang pertama kali turun, momentumnya, saatnya, bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Buktikan ya, buktikan. Mari kesempatan ini masih ada sekitar kami melaksanakan Al-Quran sebagai sumber pedoman. Di awal ayat surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sudah itu apa? Zalikal la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tahu artinya, Bu? Al-Quran menyatakan sendiri zalikal kitabul la raiba fihi. Quran ini, kata Allah, adalah hudan, petunjuk, pemandu, pembimbing kepada kebenaran. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan memperbanyak tadarus bacaan Al-Quran. Untuk pertama kalinya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, yang menurut satu riwayat pada tanggal 17 Ramadan. Tidak banyak yang turun pada saat itu, kecuali satu surat yang namanya Al-Alaq. Iqra. Iqra apa artinya? Kita disuruh belajar, kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Jalan mencapai kemajuan, jalan menuju kebahagiaan adalah dimulai dengan membaca. Membaca yang tertulis, membaca Al-Quran, membaca yang tak tertulis, yang tersirat dan tersurat. Membaca Al-Quran yang tersurat, membaca alam semesta yang tersirat. Membaca. Saya merasa gembira, sudah berapa kali saya hadir di dusun ini, di desa ini. Ibu-ibunya sangat semangat, boy. Jadi disebut-sebut oleh ibu dokter. Kalau bisa, ya akan datang ada semacam ini ya, kumpulan untuk menambahkan. Tiap bulan kita bertemu, kumpul, jamaah, saling menyambung. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus ibu-ibu yang lain semuanya terlibat. Jadi gemar membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Bulan ini sekian tahun yang silam turun untuk pertama kalinya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi yang kedua, supaya kita tahu, Quran itu tidak turun sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 23 lama. Artinya selama 23 tahun itu Al-Quran turun. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 10 hari. Diberitahu di dalam Al-Quran, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Turun ayat ini, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Akan datang, ada orang yang bakal datang bertanya tentang apa? Anil khamri wal maisir. Qul bihima ismun kabir wa
fi'alau, dan seterusnya itu. Jadi intinya, sebelum ada orang yang bertanya tentang dua hal, pertama tentang khamar, minuman keras, dan lebih bahaya kalau zaman hari ini tidak ada yang namanya itu narkoba, itu tidak disebut dalam Quran, tapi lebih banget, lebih berat, maka otomatis hindari. Anil khamri, dari tentang arak, kalau kita nasikannya arak, orang Arab itu khamar. Apalagi wal maisir, judi. Ada judi. Nah, sekarang ini kalau dulu pakai kartu, bapak-bapak yang taruh itu judi. Istilah Al-Quran itu maisir. Nah ini hari lebih maju lagi orang judi online. Lebih rusak lagi mainnya itu. Lebih modern. Ikut di rumah saja. Jual. Habis. Ambil jual ke balik rumah. Jual ke barang yang bergerak di rumah. Dia lagi barang yang bergerak. Mana cara supaya dia dapat. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Jangan terjadi sampai dengan masyarakat kita. Maksud saya, Al-Quran itu kalau ingin tahu apa yang pernah terjadi, sedang terjadi saat ini, dan bakal terjadi. Al-Quran itu adalah tuntunan. Jadi Al-Quran itu harus dibaca dan dipelajari. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini doa diijabah. Doa ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama doa pemerintah, raja, pemimpin yang adil. Jadi kalau nak dikabulkan oleh Allah, pemerintah, pemimpin, siapa kalau di rumah bapaknya, undungnya berlaku adil pada diri. Awas badan ini jangan empuk galak ngaji, jangan tidur lagi. Karena ada hak badan untuk istirahat, ada hak badan untuk makan, ada hak badan untuk minum. Tidak boleh puasa seumur hidup. Saking galaknya jangan. Kamu siang hari berpuasa, siang hari siang, tahan. Jangan diturutkan galau, tidak baik lagi. Dicatati, beli kormo, beli segala macam. Saat ini rumah beli galau, sekolah. Kalau nak beli barang, jangan beli pada saat kita sedang lapar, segalanya lemah. Kita ingatkan apa yang nikmat pada waktu berbuka dan tidak menghalangi untuk kegiatan selanjutnya. Beli slogan, beli hadiah yang lebih istimewa. Apa itu? Ibu Laila. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini artinya malam yang istimewa, yang nilainya beribadah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu dihitung-hitung benar sekitar umur 83 tahun dalam semalam itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah kapan dia turun, kita tidak usah ngitung kapan dia turun. Tekniknya kita sepanjang Ramadan ini banyak-banyak. Pertama banyak berdoa, banyak sholat, banyak berbagi. Segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Malam hari kita qiyam. Qiyam itu menghidupkan malam. Langgar masjid ini buka, jangan dimatikan. Kalau ada jemaah di sini. Jadi itu ya kuncinya. Bulan Ramadan kita sedang berada setengah jalan, teruskan perjalanan ini. Di sini kita cinta Ramadan karena Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya di bulan Ramadan. Kita tahu Al-Quran itu hudan lil muttaqin, pembimbing, pemandu jalan keselamatan. Dan kemudian berdoa di sini. Yang ketiga tadi, jaga selama Ramadan ini agar Allah berikan satu bonus yang ia kehendaki. Tadi lah cukup jelas
aturan masa Ramadan. Yang perlu mereka malam video Pak Tuhan tu kadar ni. Kenapa? Malam Tuhan tu kadar. Apa malam benar Tuhan tu dia? Tolong tengok. Saya kalau dulu ingin kalau diberikan anugerah yang istimewa, saya bacakan Al-Quran surat apa tadi? Surat apa itu? Surat apa? Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayat ini cuma 3 ayat, 4 ayat ya. Pertanyaan beliau, kebila? Kebila. Rahasia, bukan rahasia aku, rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan segala kemampuan badan, tahan, bergadang, tidak tidur, pokoknya jangan lepas, ya, untuk berada. Kalau kita peci malam ini lah, sungguh-sungguhnya kita ketibar. Ya Tuhan diri Tuhan malam ini malam lain. Cuman Nabi yuk ini bocoran dikit. Turunnya Lailatul Qadar itu malam likuran. Baca likuran. Selikur, 2 likur. Tadi bahasa sini, kalau bahasa kami pada minggu diokan likuran itu untuk 20, 21, 22, 23, 3 likur, 4 likur, 5 likur, 25 nanti. Nah, di mana itu? Malamnya malam ganjil. Itu tanggal berapa? Itu tadi. Ada yang katakan 23 pucuk. Ada juga yang katakan 25 pucuk. Pokoknya berada pada malam-malam ganjil mulai 21 sampai 30 lanjutkan. Kalau belum dianugerahkan pada Tuhan sekarang ini, pasti ada bonusnya dalam bentuk kesungguhan. Tapi Allah belum menghendaki kita, atau mungkin kita tidak tahu. Allah turunkan malam itu Lailatul Qadar, kita tidak tahu, atau kita sedang tidur. Jadi kalau tidur tahu, pasti boleh jam itu Lailatul Qadar. Atau beda orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang beruntung-untungan. Tak ada istilah untung-untungan ini. Perlu keseriusan. Ya, kira-kira itu ya. Tidak ada masalah derajat sholat ini. Ya, jadi kalau sholatnya jam masjid kan 27 rakaat ya, ada 20 derajat amal ya. Nama mana kalau berjamaah di rumah berapa derajatnya itu? Pahala tadi ya. Kalau kita ke masjid 27 derajat pahalanya kan dari imaman tadi. Kalau di rumah berimam di rumah berapa derajatnya itu? Assalamualaikum. Hadis yang dibacakan tadi berbeda antara sholat sendirian dan dengan jemaah. Tidak dikatakannya di masjid atau di rumah. Ada. Hadis ini menyatakan beda sholat sendirian dengan sholat berjemaah. Ya, kalau sholat jemaahnya di masjid ada bonusnya pula sholatnya di masjid. Dan dia tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, ada baca Qurannya pula. Jadi banyak yang dapat kita peroleh kalau itu sholat di masjid.
Kalau di rumah tidak ada tahiyatul masjid. Oleh itu biasanya beliau bahagia kalau lagi dulu. Enggak boleh sudah. Aman di sini, tak boleh bila datang ke sini. Tahiyat masjid digawikan, beliau bahagia kita gawikan. Nunggu waktu misalnya masih lama juga baca Quran. Banyak di sini yang kita peroleh. Sekaligus di sini silaturahmi. Ya, tidak tahu berapa yang nilainya itu. Saya tidak tahu. Apa kan jadi bertutur derajat tadi? Ya. Sama Itu sama juga. Jamaahnya. Jamaahnya dapat juga tuh. jamaah dapat sama kan. Nilai jamaahnya dengan sholatul fajr. Ako rin ako meron yung kalamilo. Yung kalamilo sa mga trawe ito ako dulu sa April. Ano ito lang? Syaratnya kalau kamu baca sholatlah ada kata-kata berdiri betul. Kalau baca berdiri lah. Supaya semua pergerakannya tidak baca. Kalau tidak tahu, duduk ambil kursi. Atau kita duduk juga di kamar ini jadi atau duduk di kursi. Ambil cuman ya yang untuk yang pertama kalau bisa juga takbiratul ihram pertama itu berdiri yang pertama ya takbir yang pertama itu bagi orang yang tidak kuat berdiri nih memang siap kalah di belakangnya kursi siap dulu dilatih lah ya mampu jangan sudah jauh kalah Allahu Akbar. Dah lanjut. Bismillah. Sampai baca. Giliran kita rokok ya rokok. Tapi giliran kita duduk ya bacalah kita dari rokok ini mulai posisi duduk. Sepanjang masih baca untuk yang pertama kali itu kita berdiri kalau baca. Kalau tidak tahu mana posisi duduk. Allah. Jadi dalam sebuah hadis sholat itu kalau bisa berdiri, tidak bisa juga berdiri duduk, tidak bisa diri seperti orang sakit miring, tidak tahu miring terlentang, tidak tahu sholat, disolatkan. Artinya asa masih ada ngawur harus sholat, tapi caranya sholat itu ya beda sesuai dengan dan lagi nanti normal itu ya jangan main-mainkan ini ada apa ini. Acara selanjutnya pembagian sembako, boleh minta tolong ibu-ibu. Erni. Hili namanya. Sandi, sini Sandi. Sandi berdiri nak. Umur berapa Sandi? Sandi umur berapa? 35. Ini difabel dari lahir apa dapatan? Oh sekolah kecelakaan. Oh ya. Sekarang kerjaannya apa Sandi? Kerjaan apa? Tani. Berarti kebun masih. Ya. Nanti kalau kita ada pelatihan soft skill, tolong kader ini Sandi diajak ya. Nanti ada pelatihan soft skill, ada pelatihan magang ya. Untuk mendapatkan peluang kerja. Oke, jalan enggak Sandi? Untuk keluarga ya. Oke. Ya Pak, yang datang diserahkan bantuannya simbolis untuk Sandi. Terima kasih Pak untuk Sandi kita foto ya. Untuk simbolisnya ya. Sini Pak,
Pak Zulkifli ya sini Pak. Pak Zulkifli boleh samping Pak. Pak Zulkifli boleh Pak. Oke, sudah ada usah. Simbolis Pak. Semangat, semangat ya. Sandi ada ini enggak? Mana halu-halu tadi? Sandi sekarang kegiatan sehari-hari di kebun. Itu kalau dikasih kegiatan di rumah enggak? Memungkinkan enggak Sandi melihara ayam? Bisa. Bisa. Memungkinkan enggak melihara lele? Bisa kan? Nah, nanti melalui program inklusi kita perbantukan ayam, lele ke Sandi, tapi harus dimonitor ya. Nanti navigator diajari lele itu boleh pakai terpal, boleh pakai galon. Nah, ini kadang-kadang diajari membuat lele dengan galon. Jadi berapa bulan panen? 2 bulan panen seperti itu. Kalau kamu galak, nanti melalui program inklusi kita bantukan untuk difabel ini menjadi perhatian besar dari inklusi ya memang ya sudah programnya supaya Sandi ini ada kegiatan yang positif. Oke, Sandi, galak, semangat ya. Masya Allah, Allah berkati. Terima kasih semuanya. Boleh silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Boleh minta tolong